Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya, sebelum saya berbagi materi dan sharing dari apa yang pernah saya dapatkan ketika saya ikut pelatihan, saya mau kasih pantun dulu nih. Nanti minta cakep dan asiknya ya, yang terakhir ya, oke? Oke. Padi di sawah ditanam Pak Tani. Cakep. Oke. Jika sudah panen, segera dimasak jadi nasi pakai teri. Cakep. Terima kasih sudah berkumpul di sini. Cakep. Menemani saya berbagi materi. Asik. Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Pada hari ini, alhamdulillah ketika itu di tanggal 4 November ya, hari Sabtu, saya berkesempatan mendapatkan berbagi belajar dari guru penggerak tentang budaya positif, di mana ada pengimbasannya juga. Nah, hari ini saya mau pengimbasan materi tersebut bersama ibu-ibu yang solehah dan tentunya cantik-cantik. Amin. Sebenarnya ada beberapa materi, tapi dari materi yang sangat bermanfaat itu ya, saya ambil salah satu materinya itu yang akan saya bahas itu adalah ini dia, tentang menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Ini nanti bisa kita bahas sama-sama, kemudian kita sharing aja paling ya. Jadi kita sama-sama belajar karena saya pun juga masih belajar juga, dan gimana dari materi tersebut tentang menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Di sini dari budaya positif itu lebih sempit lagi, ada dari budaya kita turunannya menjadi lingkungan positif, dari lingkungan positif kita tumbuhkan keyakinan kelas dan kita praktekkannya di dalam kelas. Kenapa sih harus menimbulkan atau menciptakan budaya positif? Karena menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu memiliki urgensi tinggi. Karena sekolah merupakan sebagai tempat peserta didik belajar, jadi harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah dan belajar berlama-lama di sekolah tanpa rasa tertekan. Apalagi kan kita sekolah TK ya, di mana banyak anak-anak kalau misalnya mereka nggak nyaman di sekolah, pasti akan pengen cepet-cepetnya bosen dan cepet-cepet pengen pulang gitu. Apalagi kan mereka berharap ketika sampai sekolah mereka bisa bermain bersama teman-teman. Betul. Untuk itulah maka perlunya penciptaan suasana kondusif, aman, nyaman, menyenangkan yang dilakukan oleh seluruh pendidik melalui keteladanan terkait kedisiplinan, melalui pembelajaran dan kesepakatan atau kontrak belajar. Nah, memberikan kesempatan yang sama dalam berpendapat dan dalam memberikan pelayanan serta selalu berusaha memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik agar peserta didik enjoy dalam belajar tanpa ada keterpaksaan. Itu dia ya, membuat mereka nyaman seperti itu. Menciptakan suasana positif tentunya berhubungan erat dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, karena suasana yang positif akan dapat mendorong dan memotivasi peserta didik untuk belajar tanpa disuruh. Apalagi melakukan kedisiplinan kemudian ditakut-takuti, itu tentunya kan pasti kurang nyaman buat mereka ya. Nah, itu dia Bu, ancaman itu ya, awas ya gitu ya. Betul. Jadi belum apa-apa udah nggak mau gitu kan. Kenapa harus budaya positif? Karena budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin. Self-disiplin itu tuh seperti kayak disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri ya. Tanpa paksaan, peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kira-kira menurut ibu-ibu semua nih, ibu guru semua, kenapa harus ada keyakinan kelas? Menurut saya, keyakinan kelas itu identik dengan peraturan yang disepakati. Jadi kita buat peraturan, tapi dengan kesepakatan anak-anak. Apa aja dia mau untuk ditaati,
Seperti misalkan contohnya yang paling sering adalah merapikan mainan. Tuh, kita harus sama-sama dengan perjanjian sebelum dirapikan, misalkan ayo rapikan mainan waktu sudah habis, atau sebelum bermain di luar ruangan ada kan aturan itu, dengan catatan semua anak hadir. Oke, baik Bu Rini, betul sekali kalau misalnya tentang keyakinan itu perlunya adanya kehadiran semua orang ya, maksudnya biar mereka tuh merasa sama-sama membuat hal tersebut berbarengan dengan teman-temannya, betul. Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, itu tadi Bu, secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Nggak tahu apa-apa, pokoknya ikutin aja deh, gitu ya. Oh, betul, sepakat. Di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas itu ada bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Oke, siap. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Bentuk kalimat positif itu gimana nih kira-kira contohnya ya? Oke. Lebih enak gitu ya. Tidak berbicara gitu ya ketika makan. Berarti misalnya tidak lari-lari, bisa berjalan lebih pelan gitu ya. Gitu. Atau misalnya jangan berisik, berarti pelankan suaranya gitu. Oke, siap gerak. Oke. Lanjut ya, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nggak bisa juga maksudnya kita anak TK terus keyakinan kelasnya banyak banget ya kan, berarti paling cuma poin-poin beberapa yang kira-kira bisa mereka ingat ya. Oke, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut karena kan kesepakatan kelas ya. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, biasanya kalau keyakinan kelas ini berarti mereka akan ini ya satu persatu mungkin ya Bu, saya Bu gitu ya. Kalau anak-anak diminta pendapat, ya saya. Oke. Nanti saring. Betul. Apa nih kira-kira yang kesepakatan bersamanya gitu ya? Selanjutnya, setelah dari curah pendapat tersebut, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu seperti itu. Oke, baik. Ibu-ibu semuanya sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya nih, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau kita diskusikan dulu nih sharingnya nih biar lebih seru? Boleh. Baik, Bu Wi, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya tadi sudah sedikit dibahas oleh atau ditanggapi oleh Bu Rini ya mengenai keyakinan. Kalau menurut Bu Rini tadi kan keyakinan itu terkait dengan peraturan. Nah, dalam pikiran saya sendiri kalau keyakinan itu kan terkait dengan keimanan kita kepada Allah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, berarti kan memang budaya positif yang dilaksanakan di dalam kelas. Nah, keyakinan itu saya coba ingin tegaskan lagi kepada Bu Vivi, apakah itu memang benar identik dengan peraturan gitu atau disiplin kelas? Sebab ada nih permasalahan di kelas saya, taruhlah ya, ada 2 anak yang kita amati gitu. Nah, anak yang pertama dia motivasi intrinsiknya tuh udah ada gitu, jadi nggak masalah buat anak itu. Tapi anak yang satu kayaknya intrinsiknya itu kan belum ada. Jadi perlu nggak belum muncul gitu. Jadi perlu nggak guru di situ menerapkan keyakinannya itu ya memang sih melalui kesepakatan gitu. Tapi kan namanya anak-anak gitu ya. Jadi suka kayak lupa. Nah, jadi terkadang guru secara tidak sadar tuh kayak setengah memaksakan gitu loh. Disiplinnya tuh disiplin jadi ekstrinsik gitu loh, Bu. Nah, itu diperbolehkan nggak? Jadi intinya sih keyakinan itu sama nggak dengan peraturan atau disiplin yang diterapkan oleh guru tersebut gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuni untuk pertanyaannya.
Benar sekali, maksudnya kalau misalnya tentang tadi keyakinan kelas, memang kalau ya keyakinan itu kita biasanya identiknya adalah tentang keimanan ya. Yakin berarti ya kita beriman gitu kan. Itu memang dari mungkin akan di sini kita batasi dalam konteks kata seperti itu. Memang kalau misalnya yakin dalam keimanan, betul sekali kita di mana ketika yakin berarti kita beriman, kemudian melaksanakan aturan, ajaran dan lain sebagainya. Nah, begitulah mungkin yang irisan yang bisa kita pakai di kelas seperti itu. Ketika kita membuat keyakinan bersama, kemudian atas kesepakatan, akhirnya kan kalau misalnya tadi Bu Nuni bertanya apakah itu sama dengan peraturan seperti itu ya. Dan memang kalau menurut sependek yang saya tahu, ketika kita yakin, tentunya kan di dalam keyakinan itu kita membuat aturan-aturan. Nah, ketika kita bersepakat, berarti kita kenapa akhirnya yang dituntut adalah kesepakatan bersama dan kemudian yakin karena yang dicari adalah dari dalam diri sendiri. Karena kan akan beda rasanya ya Bu, ketika kita melaksanakan sesuatu atas kesadaran dengan sesuatu yang selalu dipaksakan dari luar seperti itu. Nah, kaitannya tadi dengan kita kita sambungkan dengan anak TK ya. Karena kan memang di sini yang namanya keyakinan, memang keyakinan itu kan pertama kita kenalkan terlebih dahulu. Setelah dikenalkan, kita obrolin nih, dikenalin, diobrolin, kemudian kita ajak mereka untuk menyusun keyakinan bersama apa yang kira-kira menurut mereka penting dilakukan dalam kelas. Yuk, mereka keluarkan pendapatnya. Setelah itu, setelah kita susun poin-poin, kalau tadi kan diinformasikan bahwa jangan banyak-banyak, poinnya dikit-dikit aja, yang urgent-urgent atau yang kira-kira dekat dengan keseharian mereka, seperti itu ya. Nanti setelah sudah ada beberapa poin kita susun, kita biasakan penerapan tersebut. Nah, yang namanya membiasakan itu kan memang tidak bisa sekali dua kali ya, harus berulang-ulang gitu. Kalau mau dibilang bosen, ya memang begitu caranya gitu kan. Jadi gitu. Jadi memang akhirnya kalau misalnya tadi kalau Bu Nuni bilang yang anak A sudah ada kesadaran dalam diri sendiri, sementara anak B kesadarannya suka lupa gitu lah istilahnya. Ya mungkin ada baiknya kita sebagai orang dewasa, seorang guru yang ada di sekeliling mereka mengingatkan betul gitu. Jadi ya memang mau nggak mau memang harus terus diingetin gitu. Kita nggak bisa, kalau menurut saya kita tidak bisa mengandalkan selalu dengan kesadaran mereka gitu. Mungkin kita bisa kayak gitu kalau dia sudah dewasa ya, kan kamu udah besar, bisa dong diingat gitu ya. Tapi kalau anak kecil kayaknya harus selalu diingatkan gitu. Iya, kalau menurut saya keyakinan itu ada sedikit pemaksaan. Jadi gini, penerapan adalah hal yang diulang-ulang. Misalkan kita membuat peraturan kelas, penerapan itu akan diulang-ulang terus. Mau tidak mau, bisa tidak bisa itu kan mereka ada yang mungkin terpaksa. Tetapi itu tadi karena pembiasaan nanti lama-lama akan saya harus begini, terbiasa gitu. Jadi ya memang apa-apa anak-anak harus dipaksa sedikit penerapannya agar menjadi biasa. Oke, baik. Berarti pada prinsipnya pelaksanaan dari pembiasaan budaya positif ini memang dimulai dengan memberikan pemahaman ke peserta didik mengenai keyakinan kelas, kemudian melibatkannya dalam penyusunan keyakinan kelas tersebut. Dan untuk langkah-langkahnya ada nih dikasih informasi juga. Yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi melalui paparan singkat terkait keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang pertama ada melaksanakan sosialisasi melalui paparan singkat terkait keyakinan kelas kepada peserta didik. Lalu yang kedua ada menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Jadi itu tadi meskipun jangan dilihat anak kecilnya gitu, walaupun anak TK, mereka ide-ide kreatifnya banyak banget. Pasti ada aja tuh yang sesuai dengan pikiran-pikiran mereka dan keseharian yang paling dekat dengan mereka. Apa nih yang kira-kira bisa disepakati bersama di kelasnya. Kemudian yang ketiga ada peserta didik membuat poster keyakinan kelas secara berkelompok kayak gitu kan. Mungkin ini tadi untuk yang kelas tingginya. Kalau anak-anak ya nanti setelah mereka memaparkan ide kreatifnya diolah sama bu gurunya, biasanya nanti bu gurunya dia tuh dengan kreativitasnya bikin poster-poster yang gampang dipahami oleh anak TK untuk seusianya. Dan yang keempat itu menempatkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat karena pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan moving class. Maka keyakinan kelas tidak ditempel tetapi dijadikan foto profil atau di WA group kelas. Kalau ini sih untuk yang moving class ya. Tapi kalau misalnya untuk yang tetap ada di kelas ya bisa kita tempel dalam kelas seperti itu.
Dan untuk langkah terakhirnya nih ibu-ibu semuanya, itu yaitu melakukan pendalaman pada setiap keyakinan melalui kegiatan-kegiatan sederhana di awal pelajaran. Nah, yang kayak tadi kita obrolin ya, berarti sama anak-anak tuh diulang lagi, seperti itu. Baiklah, demikian sedikit paparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat ya untuk kita. Kemudian nantinya kita bisa bikin keyakinan kelas bersama anak-anak, dan pastinya saya rasa memang di awal ketika kita masuk ke sekolah tahun ajaran baru biasanya gitu ya, sudah berkenalan sama anak-anak, kita akan ada membuat kesepakatan. Nah, inilah yang sekiranya keyakinan dan kesepakatan kelas seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.